Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita adalah orang-orang yang merdeka. Kenapa saya mau tekankan bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka? Sebab Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang kelihatannya merdeka, tapi pada kenyataannya mereka sebenarnya terbelenggu. Mereka dibelenggu oleh banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Bayangan masa lalu, belenggu ketakutan, belenggu kekhawatiran, dan begitu banyak hal-hal yang seringkali membelenggu kehidupan orang, bahkan juga orang percaya. Mereka tidak membiarkan atau tidak mau melepaskan belenggu itu. Dan mereka bawa terus belenggu kebencian, belenggu dendam, belenggu apapun itu. Dan itu membuat hidupnya menjadi begitu berat. Bapak Ibu Saudara, tema dalam ibadah kali ini saya beri judul Buang Belenggu Ketakutan. Jangan biarkan ketakutan menahan langkah kita untuk maju hari ini. Ada banyak orang membiarkan dirinya dibelenggu oleh ketakutan sehingga mereka begitu takut untuk melangkah. Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang tidak punya Tuhan, wajar-wajar saja mereka mengalami ketakutan untuk melangkah di tengah-tengah dunia yang semakin kacau balau ini. Namun bagi setiap kita, orang percaya yang tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan, maka jangan biarkan apapun membelenggu hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata, ketika anak manusia memperdekakan engkau, maka engkau pun benar-benar merdeka. Jangan biarkan ada apapun yang membelenggu hidup kita. Bukan hanya belenggu ketakutan, belenggu masa lalu, belenggu kepahitan, atau apapun itu Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah membiarkan semuanya itu mengambil alih peranan iman dalam hidup setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai buang belenggu ketakutan ini, mari kita satukan hati kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi yang senantiasa memberikan kelegaan, saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, sebab kami tahu hanya di dalam Engkau Tuhan ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami perlu jamahan-Mu, kami perlu kekuatan yang daripada-Mu, kami perlu anugerah-Mu Tuhan, yang melepaskan kami dari segala belenggu yang membelenggu hidup kami sampai hari ini, sehingga kami tidak bisa bergerak, sehingga kami tidak bisa maju, sehingga kami tidak bisa mengalami kemenangan dalam hidup ini. Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami. Lepaskan kami dari segala belenggu yang mengikat kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa, kami mau mendengarnya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita buka kitab Mazmur. Mazmur dari Mazmur 91 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Judul dari perikop ini, Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Di ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7 tadi, Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Dengan kepak sayapnya ia akan menudungi engkau. Di bawah kepak sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak setiap kita untuk mempelajari apa definisi dari kata ketakutan yang sesungguhnya. Adapun saya mendapatkan definisi dari kata ketakutan dalam kamus adalah emosi sedih yang disebabkan oleh bahaya yang akan datang, sesuatu yang jahat, atau oleh ilusi ataupun sejenisnya. Maka dari definisi yang saya dapatkan seperti yang dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang harus kita garis bawahi di sini. Bahwa seringkali ketakutan itu muncul bukan dari fakta, tetapi ketakutan itu muncul dari kekhawatiran. Itu sebabnya kata ketakutan seringkali dikaitkan dengan kata kekhawatiran. Jadi kekhawatiranlah yang seringkali memanipulasi perasaan kita, sehingga kita tidak bisa melihat segala sesuatu sesuai dengan proporsinya atau kenyataan yang ada. Kecemasan adalah kata lain dari ketakutan. Dengan kata lain, khawatir, ketakutan, dan kegelisahan adalah bentuk ringan dari kecemasan. Adapun kecemasan yang sudah membahayakan berbentuk tekanan mental, stres, dan kepanikan. Ketakutan, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Dan hal itu Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk menjadi semacam alarm, guna memperingatkan kepada setiap kita akan bahaya yang ada di sekitar kita. Namun jika rasa takut itu mulai mendominasi hidup kita, maka itu akan berubah menjadi ketakutan. Dan manakala ketakutan sudah mendominasi hidup kita, maka itu sudah menjadi hal yang tidak sehat dan akan terus membelenggu hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya bukankah hanya orang-orang jahat saja yang terpenjara? Mereka mungkin terpenjara secara fisik, namun seringkali dan bahkan ada begitu banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya,
terkadang juga hidup di dalam penjara. Orang-orang yang telah mengaku mengikut Tuhan, pada kenyataannya lebih memilih untuk tetap tinggal di dalam penjara. Bahkan tragisnya, mereka justru menikmati saat tinggal di dalam penjara itu. Penjara apa yang dimaksudkan? Yang seringkali mengancam hidup dan iman seseorang. Salah satunya yang begitu dekat dengan hidup ini adalah belenggu ketakutan. Ketika seseorang sedang menghadapi sesuatu yang dirasa tidak aman dan mengancam ketenangannya, maka mereka akan merasa takut dan terjebak dalam ketakutan itu sendiri. Mereka seringkali menebak-nebak, bahkan membuat rancangan sendiri akan hari esok yang buruk yang akan menimpanya. Padahal kita tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhanlah yang mempunyai kendali atas hari esok setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan juga setiap hal yang sedang kita hadapi atau yang akan kita hadapi, kita tidak akan pernah menghadapinya sendiri. Tidak akan pernah Dia membiarkan kita bergumul sendiri. Bahkan Dia sendiri yang berjanji bahwa apapun yang Dia rancangkan dalam hidup kita bukanlah kerancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk, tetapi Dia telah merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ketakutan yang terus dipelihara, Bapak Ibu Saudara, akan berdampak sangat buruk bagi diri kita sendiri. Sebab di dalam kitab Ayub 3 ayat 25-26 dengan jelas diperingatkan kepada setiap kita, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, karena ketika kita takut, maka kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Dan kita tidak akan pernah mampu untuk menjalani kehidupan yang telah diberikannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memelihara ketakutan, maka ketakutan itu akan menjadi penyakit yang membuat kehidupan kita semakin buruk dan tidak berkembang. Memelihara rasa takut akan membuat damai sejahtera itu hilang. Itu sebabnya jangan pernah memandang ketakutan, akan tetapi pandanglah Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan bagi kita, jalan keluar, dan bahkan berkat dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 56 ayat 4-5, Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi kepercayaan iman kita. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Tuhan yang firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan aku percaya, aku tidak takut. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, bersama dengan pemazmur, mari sama-sama kita mau katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ketika kita tahu bahwa tangan yang perkasa itu ada atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang perlu kita takutkan dalam hidup ini? Sebab yang menyertai kita lebih dahsyat dari apapun yang ada di hadapan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu lagi takut menjalani kehidupan yang seringkali tidak bersahabat ini. Sebab bukan masalah apa yang tengah ada di hadapan kita, tapi yang menjadi masalah siapa yang menyertai kita. Sebab ketika Tuhan menyertai kita, apapun dapat kita hadapi. Dan bukan cuma dapat kita hadapi, kita akan berkemenangan di atas segalanya. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Bapa-Ku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya hidup kami di tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang perkasa menyertai, melindungi selamanya. Kami aman bersama. Buang semua rasa takut, kekhawatiran yang membelenggu hidup setiap kita. Biarkan tangan yang perkasa, tangan kanannya itu melepaskan setiap belenggu-belenggu yang membelenggu hidup kita sampai dengan hari ini. Percaya bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi segala sesuatu sendiri. Jadi kita tidak perlu takut, sebab yang menyertai kita lebih besar dari apapun yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami sungguh menyadari bagaimana Engkau begitu mengasihi kami sedemikian rupa dengan kasih-Mu yang kekal. Bahkan Engkau sendiri yang telah menarik kami ke dalam rengkuhan-Mu dan mendekap kami dengan kasih setia-Mu. Setiap kali kami merasa putus asa, di saat kami merasa hilang semua semangat dan pengharapan kami, di dalam segala hal Engkau menjadikan kami pemenang melalui kasih-Mu. Bahkan tidak ada satupun dalam semua ciptaan yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tidak juga kematian atau hidup, malaikat atau roh jahat, masa sekarang, masa depan, atau kuasa lain. Engkau senantiasa menyemangati kami di saat kami sedang berlari dalam pertandingan hidup ini. Sementara di dalam suatu perlombaan, semua pelari berlomba, tetapi hanya ada satu yang memperoleh hadiah. Dan penyertaan-Mu lebih daripada cukup untuk menenangkan, bahkan menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah membiarkan masalah menguasai diri kami. Bahkan kami meletakkan seluruh pengharapan kami di dalam-Mu. Dan inilah keyakinan kami. Jika Engkau menyertai kami, siapakah yang dapat mengalahkan kami? Jika Engkau yang tidak menyayangi putra-Mu sendiri, tetapi memberikannya kepada kami, apakah masih ada hal lain yang bisa diberikan kepada kami? Itu sebabnya kami tidak akan patah semangat, apapun dan bagaimanapun situasi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab berkat kekuatan, berkat sukacita damai sejahtera itu datangnya hanya daripada Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dari dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang adalah penghibur, penolong yang setia dalam kehidupan kita. Mari semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin.